mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Assalamualaikum, halo semuanya. Di bulan Maret ini aku sudah berbagi video tentang budget bulanan, ide bisnis, dan masakan sederhana. Yang belum nonton segera nonton ya, karena videoku saling berkesinambungan, apalagi yang membahas tentang keuangan. Nah, untuk kesempatan kali ini aku akan berbagi lagi tentang kegelisahanku yang berkaitan dengan keuangan. Beberapa waktu ini aku tuh sering bingung, apa sih yang disebut dengan dana darurat? Apakah tabungan biasa bisa dianggap sebagai dana darurat? Ternyata nggak cuman aku yang bingung. Setelah aku coba kulik lagi, penjelasan dari Mbak Prita Gozi, dia adalah seorang financial education, itu tuh videonya sering aku tonton ya. Jadi aku paling nyambung dan paling mengerti tentang penjelasan ini. Aku akan coba share ke teman-teman sekalian, semoga bisa memberi gambaran untuk belajar. Karena untuk aku atau pemula wajib banget untuk belajar setiap hari, supaya sedikit demi sedikit kita akan mengerti. Jadi saat pandemi ini berlangsung, aku tuh berpikir, aku sebenarnya punya uang nih di tabungan cash, ada nih lumayan. Jadi aku pikir aman lah karena aku punya uang cash di tabungan. Ternyata uang cash aku itu hanya tabungan, bukan dana darurat. Nah, tabungan itu sengaja aku kumpulkan untuk membeli sesuatu. Sesuatu ini yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi intinya uang tersebut itu memiliki fungsi di kemudian hari. Nah, jadi kita harus mulai mengingat konsep, teman-teman. Konsep apa yang harus kita pegang? Yaitu ada 3. Yang pertama simpanan, tabungan, dan investasi. Ini aku kasih gambaran kayak begini ya. Ada 3 laci yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah simpanan. Simpanan itu adalah uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi uang keluar masuk yang dibutuhkan untuk kita bertahan hidup sehari-hari. Mulai dari kebutuhan dapur, kebutuhan mandi, listrik, dan makan. Nah, ini mulai dari gas, minyak, terus kebutuhan mandi, skincare, terus lampu, wifi, dan kebutuhan makan. Jadi uangnya itu udah ada masuk, tapi bakalan habis nih dalam 1 bulan karena udah disiapkan untuk pengeluaran juga dalam 1 bulan penuh ini. Nah,
Lanjut untuk konsep yang kedua, yaitu tabungan. Jadi tabungan ini adalah uang yang memang sengaja dikumpulkan terlebih dahulu dan kita sudah tahu akan dipakai untuk apa. Contohnya nih, kita kumpulkan uang atau tabungan kita untuk membeli kado ibu, membeli kado suami, mengganti handphone, atau mungkin liburan. Jadi intinya tabungan ini dikumpulkan memang untuk kebahagiaan kita di kemudian hari. Nah, yang nomor 3 ini adalah investasi atau dana darurat. Jadi investasi atau dana darurat ini memang uang yang dikumpulkan aja nih, nggak ngerti kita makainya kapan, juga nggak bakalan tahu persis kapan. Contohnya kayak kita bawa mobil aja sama ban serep, kita nggak tahu tuh kapan bannya meletus dan harus ganti dengan ban yang baru. Sebagai catatan, jika uang itu dipakai, kita intinya nggak merasa bahagia aja, itu yang paling penting. Dana darurat bisa kepake, kita jadinya sedih. Kalau tadi kan tabungan untuk kebahagiaan, nah kalau dana darurat ini sampai kepake, kita sedih gitu aja, simple ya. Nah, pertanyaannya, kapan nih kita boleh memakai dana darurat? Yang pertama, jika kita kehilangan pekerjaan atau tiba-tiba kita kena PHK. Dengan catatan, uang dana darurat yang dipakai hanya untuk biaya utama atau biaya hidup ya, bukan untuk gaya hidup. Yang kedua, jika kita sakit. Amit-amit ya, misalnya kita punya nih BPJS, kita bayar setiap bulan, tapi pas waktu kita periksa di tempat tersebut BPJS kita nggak berlaku. Mau nggak mau harus pakai dana darurat ini. Yang ketiga, jika alat transportasi atau peralatan dapur dan fasilitas rumah itu rusak, misalnya rice cooker atau AC, tapi catatannya sekali lagi kita mengganti bukan karena udah nggak bisa dipakai, jadi fungsinya udah benar-benar nggak bisa, baru kita pakai dana darurat. Selanjutnya yang kelima yaitu domestik atau kebutuhan darurat, misalnya sewa jasa. Contoh yang paling sederhana sewa jasa adalah karena masa pandemi, yaitu swab antigen gitu. Yang terakhir, dana darurat bisa dipakai kalau misalnya bencana alam, itu baru kita pakai untuk bertahan hidup gitu ya teman-teman semuanya. Semoga bisa sedikit menggambarkan apa sih bedanya antara tabungan dan dana darurat yang kita kumpulkan. Oke, sampai sini dulu video aku. Semoga berkenan ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau mungkin ingin bertanya atau ingin sharing, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah sering komentar. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.